Turnamen sepak bola Cup yang keempat yang diadakan di tahun 2022 di mana sore ini. Lihat sini mas. 1, 2 sekali lagi 1, 2 11. Juga kami informasikan kita langsung ke tengah lapangan di mana dua kesebelasan sudah memasuki ke tengah lapangan. Kita tunggu kedua kesebelasan ini siapakah yang akan melaju ke babak 16 besar di mana sudah ditunggu kesebelasan Jatiwaluya dari Cilengkrang di mana Jatiwaluya di pertandingan di hari kedua telah menundukkan kesebelasan Taruna Jati dengan kedudukan 5-0. Untuk itu kita tunggu kedua kesebelasan ini yang melaju. Baiklah, kita langsung ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama di tubuh saudara Kamil, di mana kita ketahui kesebelasan Pusar Bumi dari Ciperna dengan kostum kuning dan bercelana hijau, sedangkan kesebelasan Cicambul dari Kanci Kulon dengan kostum hitam berserta kuning, di mana sudah dikasih kedua penjaga gawang aba-aba lewat pemimpin pertandingan saudara Kamil. Coba kita tunggu kick off babak pertama ditiup saudara Kamil. Kick off babak pertama sudah ditiup, pertandingan sudah dimulai. Sementara coba bola dikuasai nomor punggung 10, coba melebar ke kanan Haji Jantu yang dituju, melebar lagi sayap kanan yang dituju masih mampu dikuasai anak-anak dari Cicambul, namun sayang rupa-rupanya pelanggaran dilakukan salah satu kesebelasan Pusar Bumi atas pemain belakang yang dipercayakan saudara Anling maupun Piging. Coba pendek saja tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, coba lewat Cicambul, lewat back kanannya maupun back kirinya, kali ini melebar back kanan yang dituju lewat saudara Udin, masih mampu kuasai bola, melebar terlepas satu pemain, namun sayang rupa-rupanya umpan melebar yang dilakukan salah satu back kanan dari Cicambul terlalu deras. Pelanggaran kecil dilakukan anak-anak dari Panci Kuning sudah dilakukan, namun harus diulang, bola harus terdahulu mati. Coba tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja nomor punggung 8 Jaja. Coba kerjasama nomor punggung 2 kali ini Ayib. Coba Ayib melebar Haji Jantu yang dituju, namun salah pengertian kali ini Kanci Kulon lakukan serangan lewat nomor punggung 2 yang dipercayakan saudara Raja. Mampukah kuasai bola, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang Samadi kuasai bola. Kali ini bola dikuasai anak-anak Cijambu, namun coba dikuasai kembali lewat gelandang tengahnya. Hentikan bola sejenak, kerjasama Syamsuddin kali ini coba
coba mencari teman yang bebas dari kawalan anak-anak dari pusar bumi. Umpan terobosan terlepas, diantisipasi kali ini. Coba Aksa kuasai bola, masih Aksa melebar sayap kanan terlepas dari jangkauan anak-anak pusar bumi. Kali ini kuasai bola, masih Aksa terlepas dari jangkauan Aksa. Si kulit bundar yang dilakukan anak-anak pusar bumi, datang lagi tekanan, namun sayang kali ini pelanggaran dilakukan Surya terhadap salah satu pemain gelandang tengahnya yang dipercayakan saudara saja. Tendangan bebas pun coba dihasilkan kesebelasan pusar bumi. Tendangan bebas coba dihadapi salah satu bek kanannya, diambil alih lewat Aji Jantu. Pelang pintu terakhir dari kesebelasan pusar bumi. Jantu coba turun beberapa langkah mencari teman, mencari celah, ancang-ancang sejutak Jantu. Apakah langsung ke mulut gawang? Kita tunggu tendangan bebas yang sudah dihadapi Jantu. Aji Jantu lakukan syuting, namun sayang tendangan Aji Jantu selaku kapten kesebelasan masih melambung tinggi di atas mister gawang kesebelasan Kanci Kulon yang dikawal saudara Aman. Masih Aman kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah Aman mencari teman, angkat tinggi-tinggi, maksudnya sayap kanan yang dituju, yang ditempati Raja. Masih Raja coba kuasai bola, kerjasama gelandang tengahnya Wahid, coba 1-2 dilakukan, masih Wahid yang dituju. Kali ini mampu diantisipasi anak-anak pusar bumi lewat nomor punggung 15, coba angkat jauh ke depan, kali ini berbahaya, namun sayang terlepas, bola dikuasai anak-anak si Jambu dari Kanci Kulon. Masih coba dikuasai lewat nomor punggung 2 Raja. Masih Raja meliuk-liuk, terlalu lama kuasai bola, patah di barisan belakang kesebelasan pusar bumi. Si pernah kandas lagi kali ini, dua pemain salah pengertian, coba terus menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan pusar bumi, namun sayang pelanggaran rupa-rupanya dilakukan Raja bek kiri atas main sayap kanan dari Jambu Kanci Kulon, di mana akan dihadapi salah satu pemain belakangnya yang coba naik membantu serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan pusar bumi, di mana 4-5 pemain berdiri di hadapan penjaga gawang Samadi yang coba mengawal ketat jalan gawangnya dari serangan-serangan kan. Dan coba turun beberapa langkah mencari teman, siapakah yang akan dituju. Berdiri 4 pemain, kali ini coba lakukan tendangan kaki kirinya, angkat dengan kakinya, namun sayang tendangan bebas masih melebar di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan pusar bumi yang dikawal ketat Samadi. Coba Samadi kuasai bola, Samadi angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 8 yang dituju, coba kerjasama nomor punggung 7 lewat saudara Aksa, sementara tarik ke belakang Aib kuasai bola, masih Aib jauh dari jangkauan teman-temannya, kali ini terlepas kerjasama nomor punggung 57 Pudin melebar, satu pemain terlepas, berbahaya memasuki kotak penalti, masih coba kuasai bola, namun sayang terlepas dari jangkauan salah satu pemain depan dari si Jambu Kanci Kulon, hanya menghasilkan tendangan gawang. Lagi-lagi Aji Jantu kuasai bola, masih Aji Jantu mencari teman, angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi nomor punggung 13 Andri yang dituju, masih mampu dikuasai pusar bumi Andri, namun sayang jauh dari jangkauan Andri. Kandas lagi serangan yang dibangun anak-anak pusar bumi, cukup jelas pelanggaran di hadapan wasit saudara Kamil, di mana salah satu pemain Jambu menjatuhkan nomor punggung 15 yaitu Dendi yang coba turun membantu pertahanan. Tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan, maksudnya Andri yang dituju, terlepas, coba mampukah kuasai bola, masih mampu dikuasai, masih Andri melindungi pendek ke belakang kerjasama Dendi, masih Dendi coba angkat crossing Dendi, namun sayang lemah crossing yang dilakukan Dendi, mampu diantisipasi lewat Aman dan Pudin. Masih coba kali ini Cicambu kerjasama nomor punggung 18 Sima angkat jauh ke depan, lagi-lagi berbahaya, umpan terobosan, namun mampu diantisipasi lewat Aib. Lagi-lagi kandas, coba kali ini Aksa kuasai bola, 4-5 pemain, masih Aksa, terus Aksa kerjasama Dendi, namun sayang kembali datang lagi tekan, angkat dengan kaki kirinya, namun mudah bagi penjaga gawang Aman. Shooting yang dilakukan Rinto jarak jauh, namun sayang lemah datangnya bola
bola mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang aman kali ini. Coba lagi-lagi nomor punggung 15 Dendi kerjasama Rinto, masih Rinto kerjasama lagi-lagi Rindi, masih Randy cukup tenang kuasai bola. Pendek ke belakang Rinto, Randy tarik sementara kerjasama nomor punggung 8 Jaja, masih Jaja sodorkan gelandang serang lewat nomor punggung 7 yaitu Aksa, masih Aksa melebar terlalu lama, counter attack coba dilakukan anak-anak Pusar kali ini lewat sayap kiri, masih Kanci Kulon terlepas satu pemain, namun terlambat beberapa langkah, masih coba Cicabu kerjasama nomor punggung 2, namun sayang shooting keras yang dilakukan Raja masih mampu dibendung barisan pertahanan kesebelasan Pusar Bumi yang dimotori Haji Jantu dan kawan-kawan. Lahirlah tendangan penjuru yang pertama di mana berada di sebelah kiri dan gawang kesebelasan Pusar Bumi yang dikalahkan Sembadi angkat tinggi-tinggi namun mampu ditundukkan lewat pemain-pemain belakang. Kali ini Cijambu namun salah pengertian, coba kali ini lewat Dendi, masih maksudnya Andri kembali yang dituju kerjasama Dudek, masih juga kembali mencari teman pendek kerjasama Andri sodorkan nomor punggung 10 Rinto, lagi-lagi salah pengertian yang dituju Aksa namun tepat di kaki Sima, masih Sima coba kuasai bola, masih Sima sodorkan nomor punggung 57 kerjasama Raja, lagi-lagi kembali Raja yang dituju ditocor lagi-lagi keluar lapangan lewat nomor punggung 15 yang dipercayakan saudara Dendi, masih kembali Cicabu kuasai bola, angkat dengan kaki kirinya, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan salah satu pemain Cicabu masih tepat dipelukan penjaga gawang Samadi. Kali ini bola dikuasai nomor punggung 11, maksudnya kerjasama lewat Aksa namun mampu dikuasai lagi-lagi anak Cicabu lewat nomor punggung 6 Aldi, melebar Aldi, namun sayang 1-2 pemain berada di belakang daerah pertahanan kesebelasan Pusar Bumi. Hakim garis pun coba mengangkat bendera tinggi-tinggi, 2 pemain offset, tendangan bebas kembali Haji Jantu jauh ke depan, maksudnya Dudek yang dituju, sementara pendek ke belakang nomor punggung 15 Dendi, masih Dendi kembali kerjasama nomor punggung 15 bebas Dendi, umpan crossing berdiri oleh 1 pemain namun sayang jauh dari jangkauan Dida, bola pun meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Cijambu. Kanci Kulon coba akan dilakukan salah satu pemain back kirinya sudah dilakukan Aldi yang dituju, mampu melewati 2 pemain, coba Aldi masih mentripping si kulit bundar, masih Aldi kerjasama nomor punggung 57 Pudin, masih Pudin pendek ke belakang, kali ini lewat Sima, lambat Sima, pelanggaran dilakukan Sima terhadap Aksa, gelandang tengah pengatur serangan dari Pusar Bumi. Tendangan bebas sudah dilakukan lagi-lagi nomor punggung 19 masih Aksa, maksudnya lakukan umpan terobosan dicuri dari belakang lewat pemain-pemain dari Cijambu. Kali ini kuasai bola, 2 pemain mampu dilewatinya namun sayang tiada teman berdiri, bebas rupa-rupanya pelanggaran di hadapan wasit saudara Kamil dilakukan salah satu pemain sayap kanan dari Pusar Bumi, menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Cijambu kuasai bola kerjasama Sima, coba Sima melebar kerjasama Pikin, masih Pikin bebas sendirian tanpa kawalan dari sektor sebelah kiri pertahanan, masih Pikin coba kali ini dibayang-bayangi Dendi, Pikin angkat crossing, lagi-lagi ada Ade Jantu, palang pintu terakhir dari Pusar Bumi. Kali ini bola dikuasai Dendi, sodorkan nomor punggung 19 keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Cijambu. Coba kali ini lewat nomor 2 Raja, masih Raja sodorkan nomor punggung 9, coba bebas, 2 pemain mampu dilewatinya namun sayang bukan suatu pelanggaran dilihat wasit saudara Kamil, walaupun 2 pemain terjatuh di hadapan penjaga gawang Samadi. Kali ini Pusar Bumi pendek ke belakang kerjasama nomor punggung 10 Rinto, melebar terlepas 1 pemain lewat nomor punggung 12, mampukah kuasai bola, mampu melewati 1 pemain, angkat crossing maksudnya namun masih mampu dikuasai anak-anak Cijambu. Pergantian pemain dari kesebelasan Pusar Bumi,
nomor punggung 18 bisa ditarik keluar, digantikan nomor punggung 9 Igna masuk dari kesebelasan Pusar Bumi. Nomor punggung 18 bisa keluar, digantikan Igna nomor punggung 9. Kembali ke tengah lapangan, tendangan penjuru dihasilkan Pusar Bumi dari Ciperna, di mana akan dilakukan salah satu pemain berbahaya yaitu saudara Andro ataupun Andri. Rupa-rupanya Andro lakukan tendangan penjuru, namun lemah, kembali terlepas angkat syuting, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Ayib masih melambung tinggi di atas mister gawang kesebelasan Cicambu. Kanci Kulon hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya anak-anak Cicambu lewat nomor punggung 18. Coba Sima, masih Sima melebar kerjasama Raja, masih Raja meliuk-liuk melewati dua pemain, masih Raja, tiga pemain. Kali ini masih Raja kuasai bola, datang lagi tekanan lewat Aldi, masih Aldi, maksudnya kerjasama Surya, namun coba diantisipasi kembali. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Surya terhadap Jaja, pemain gelandang tengah dari kesebelasan Pusar Bumi, menghasilkan tendangan bebas. Coba dihadapi kembali lewat Aji Cantu. Aji Cantu angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 9 yang dituju, kembali datang lagi lewat Dendi. Coba kembali nomor punggung 9 yang dituju, dua pemain harus dihadang lewat barisan pertahanan kesebelasan Cicambuk. Kali ini bola dikuasai anak-anak Kanci Kulon, angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 50, cukup jelas. Handsball dilakukan Aji Cantu. Palang pintu terakhir dari Pusar Bumi Ciperna ini, di mana hanya menghasilkan tendangan bebas, akan dilakukan nomor punggung 57, yaitu saudara Agung. Turun jauh beberapa langkah Agung, ancang-ancang sejenak. Akankah langsung ke mulut gawang ataukah ada yang dituju, di mana empat pemain Kanci Kulon ini berada di hadapan jala gawang kesebelasan Pusar Bumi. Coba kali ini angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan saudara Agung masih jauh melebar di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Pusar Bumi, hanya menghasilkan tendangan bebas. Coba dihadapi lewat Aji Cantu, pendek kembali, lagi-lagi Edo maupun Ayib angkat tinggi-tinggi, namun sayang tiada teman berdiri bebas, mampu dikuasai Agung. Masih Agung kerjasama Raja, masih Raja, berbahaya Raja, kembali Agung yang dituju, namun langsung ditutup pergerakannya lewat Aji Cantu. Masih Cantu kerjasama nomor punggung 19 Dudek maksudnya, namun sayang bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pusar Bumi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 9 yang dituju, masih mampu dikuasai. Lagi-lagi dua pemain kali ini mata di barisan belakang Sima, namun sayang rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan, di mana hakim garis ataupun asisten wasit kedua mengangkat bendera tinggi-tinggi. Bola sudah meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Piki coba kuasai bola lewat Raja, masih Raja, coba 2-1 diperagakan anak-anak Cicambuk. Masih Raja, kali ini dua pemain Raja angkat dengan kaki kirinya, namun sayang tendangan kaki kiri yang dilakukan Raja jauh lagi dari sasaran. Coba bola dikuasai sepenuhnya pemain belakang Aji Cantu, pendek saja maksudnya Dendi, kembali bebas Aji Cantu kuasai bola. Masih Aji Cantu terus mempermainkan si kulit bunda di daerah pertahanannya, kerjasama nomor punggung 15 Dendi Santoso. Masih Dendi kembali naik ke atas, kerjasama nomor punggung 9 Igna, angkat jauh tinggi-tinggi maksudnya, namun sayang yang dituju adalah Dudek, namun kembali lebih tepat
diperlukan penjaga gawang aman, coba terus menimang-nimang si kulit bundar Amang, angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi pemain depan yang dituju lewat nomor punggung 57 Agung, masih Agung, coba dibayang-bayang satu pemain, masih Agung, bukan suatu pelanggaran, kembali kali di pusar bumi, namun coba dikuasai kali ini nomor punggung 13, pelanggaran ataupun offset salah satu pemain depan yang dipercayakan saudara Dudek, di mana cukup jelas lagi-lagi terperangkap offset menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Kanci Kulon. Coba dilakukan lewat angling, lagi-lagi coba Sima melebar cukup bebas kali ini lewat Pikin, masih Pikik sendirian tanpa kawalan, masih Kipi, coba dikuasai Pikik, terlepas lagi-lagi ada adik jantung, palang pintu terakhir dari pusar bumi dibuang saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, di mana akan dilakukan Dendi, coba Dendi jauh ke belakang, Haji Jantu lagi-lagi kuasai bola, Haji angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 13 yang dituju yaitu saudara Andro, namun mampu diantisipasi kembali anak-anak Cijambu, coba lewat nomor punggung 2 Raja, hentikan bola sejenak, masih Raja, sodorkan nomor punggung 6 Aldi, masih Aldi, namun sayang terlalu lama kuasai bola, kali ini bola dikuasai lewat Igna, coba Igna kembali nomor punggung 10 yang dituju kerja sama Dude, melebar, kali ini datang lagi lewat Jaja, masih Jaja, sodorkan Andro, 2-3 pemain lagi-lagi terperdaya lewat barisan pertahanan Cijambu Kanci Kulon yang dimotori Angling maupun Pudin, belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Kali ini bola coba dikuasai anak-anak Cijambu lewat nomor punggung 6 Aldi, angkat crossing maksudnya, namun mampu dikuasai Jaja, masih Jaja melebar kerjasama Andro, masih Andro kuasai bola, lagi-lagi pendek kerjasama nomor punggung 4 Edo, masih Edo, coba ke belakang kembali Jaja, pengatur serangan kerjasama Rinto, tarik sementara ke belakang yang dituju pemain belakang, kerjasama lewat saudara Dendi, Dendi kerjasama Dudek, masih Dudek maupun Igna, terlepas satu pemain Dendi, coba memasuki kotak penalti, angkat dengan kaki kirinya, maksudnya syuting yang dilakukan Aksa masih mampu, coba Igna kuasai bola, dibuang saja ataupun di tepi selamat penjaga gawang aman, lahirlah tendangan penjuru, di mana berada di sebelah kanan tiang kesebelasan Kanci Kulon yang dikawal ketat saudara Aman, kali ini dipercayakan nomor punggung 9 yaitu saudara Igna, coba Igna kuasai bola sepenuhnya, turun sementara ke beberapa langkah, Igna ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju, di mana hanya 2 pemain pusar bumi, angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 13, datang lagi tekanan lewat pemain sayap kanan, mampukah kuasai bola, namun sayang terlepas dari jangkauan anak-anak pusar bumi, bola pun meninggalkan lapangan, lahirlah kembali tendangan gawang untuk kesebelasan Kanci Kulon sudah dilakukan, kali ini Angling angkat tinggi-tinggi, maksudnya pemain depan berbahaya satu pemain, namun kembali dikuasai lewat nomor punggung 9, coba kali ini maksudnya kerjasama nomor punggung 2 Raja, dicurikan dari belakang lewat nomor punggung 18 Sima, masih Sima terus meliuk-liuk di tengah lapangan, masih Sima, 2 pemain harus menghadang pergerakan Sima, datang lagi lewat Piki, melebar kerjasama Raja, masih Raja, kembali 2 pemain nomor 3, umpan terobosan terlepas satu pemain nomor punggung 11 yaitu Oyong, namun bukan suatu pelanggaran di hadapan hakim garis, kali ini berbahaya, counter attack lewat nomor punggung 9 saudara Igna, namun terburu-buru umpan yang dilakukan Igna, namun cepat dicopot ke luar lapangan lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Udin, lemparan ke dalam pun coba dihasilkan anak-anak pusar bumi, di mana akan dilakukan nomor punggung 15 yaitu Dendi, pendek saja Igna yang dituju, kerjasama kembali, coba Dendi
Sementara tanda ke belakang Aksa, masih Aksa mencari celah, mencari teman yang bebas. Aksa kerjasama Igna terlepas, namun sayang kurang akurat. Bola dikuasai Igna kali ini, bola dikuasai nomor punggung 7 lagi-lagi Aksa, masih Aksa sodorkan kembali lewat Rinto. Kali ini melebar, yang dituju adalah Edo. Mampukah kuasai bola? Masih mampu dikuasai Edo, masih Edo kerjasama. Masih Andro coba sodorkan Aksa. Aksa angkat tinggi-tinggi, maksudnya Dudek yang dituju, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang aman keluar dari sarangnya untuk menyambut sikuli pudar dari jangkauan Dudek. Masih bola dikuasai lagi-lagi anak-anak pusar bumi lewat nomor punggung 9 yaitu saudara Igno, namun sayang terlepas. Bola dikuasai lewat saudara Pikin, masih Pikin kembali kuasai bola, namun salah pengertiannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan Dendi pendek ke belakang lewat nomor punggung 2 ataupun 3 dari kesebelasan pusar bumi. Lagi-lagi kuasai bola, maksudnya melebar, namun coba diantisipasi kembali lewat Oyong. Pendek kerjasama Raja, masih Raja terus menerus mengatur serangan kerjasama Aldi. Coba meliuk-liuk kali ini lewat Agung, melebar berbahaya. Coba Surya, namun sayang Surya dipotong lebih cepat pergerakannya lewat saudara Ayu. Kali ini Igna kuasai bola, masih Igna terlalu lama bola, mampu dipatahkan anak-anak dari Kancikuang lewat saudara Oyong kerjasama Aldi. Masih Aldi kali ini coba naik salah satu pemain belakang Angling, maksudnya kerjasama nomor punggung 2 yaitu Caca, namun cukup jelas handsball di hadapan wasit saudara Kamil yang dilakukan Caca. Tendangan bebas pun coba kali ini lagi-lagi dihadapi Haji Cantu, palang pintu terakhir dari kesebelasan pusar bumi Ciperna ini. Coba Cantu mencari teman, siapakah yang akan dituju? Cantu pendek saja, maksudnya nomor punggung 15 Dendi, namun tepat di kaki Aldi. Coba lagi-lagi Raja kuasai bola, melebar kali ini lewat nomor punggung 57 Agung kerjasama Raja. Coba Raja melewati satu pemain, Raja lagi-lagi Raja terus mengoyak kesebelasan dari kesebelasan pusar bumi yang dimotori Aji Cantu, namun sayang terlalu lama kuasai bola. Kali ini angkat panjang, namun sayang, maksudnya yang dituju adalah Andro. Lagi-lagi patah di barisan belakang kesebelasan Cicambu. Lemparan ke dalam kali ini coba dihasilkan anak-anak Cicambu, di mana akan dilakukan salah satu pemain sayap kirinya, namun kembali diantisipasi lewat barisan belakang kesebelasan pusar bumi. Lahirlah kembali lewat lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Cicambu dari Kanci Kulon. Akan dilakukan salah satu back kirinya yaitu saudara Wahid maupun Angli. Sudah dilakukan jauh ke tengah, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Lagi-lagi diantisipasi kembali Haji Cantu, jauh Igna yang dituju, namun sayang mampu dikuasai Pikin. Pikin angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi tiada teman berdiri bebas. Kali ini Sima umpan terobosan maksinya, namun salah pengertian antara Sima maupun Aldi. Coba bola dikuasai lewat Rinto, coba sodorkan kembali Aksa, melebar kali ini lewat Edo. Coba Edo kerjasama Andro, masih Andro coba menusuk di sektor sebelah kiri, namun sayang mudah bagi barisan belakang memutuskan serangan yang dibangun Edo. Kali ini coba Cicambu lewat pemain sayap kirinya, masih terus mentribik si kulit bundar, masih coba dua pemain kali ini menutup ke pergerakannya 2-3 pemain berbahaya, namun sayang terlalu lama kuasai bola. Kali ini datang tekanan lewat nomor punggung 2 yaitu Raja, masih Raja angkat Raja, namun sayang shooting yang dilakukan Raja masih membentung satu pemain. Masih Raja terus meliuk-liuk, masih Raja sendirian kerjasama lewat Sima ataupun Surya. Kali ini bebas Sima, namun terlepas penguasaan bola dari kaki Sima. Kali ini bola dikuasai anak-anak pusar bumi lewat nomor punggung 15 Dendi. Coba dibayang-bayangi Sima, cukup jelas pelanggaran dilakukan Sima terhadap Dendi. Apakah
akan keluar kartu kuning diberikan wasit saudara Kamil terhadap saudara Sima. Rupa-rupanya kartu kuning pertama diberikan nomor punggung 18 yaitu saudara Sima, gelandang serang dari kesebelasan Kanci Kulon, di mana hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Pusar Bumi dari Ciperna. Coba kali ini dihadapi nomor punggung 9 yaitu saudara Igna, pemain depan yang coba mengambil tendangan bola mati. Sedangkan kesebelasan dari Kanci Kulon pun membangun pagar hidup untuk membendung tendangan yang akan dilakukan nomor punggung 9 yaitu saudara Igna. Turun jauh beberapa langkah Igna, ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju. Apakah langsung ke mulut gawang? Coba Igna, ancang-ancang sejenak Igna langsung ke mulut gawang. Namun sayang tendangannya masih melebar jauh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan si Cambuk Kanci Kulon ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Lagi-lagi dihadapi Angling, coba kuasai bola, angkat lewat pemain sayap kirinya. Kali ini terlepas satu pemain lewat saudara Pikin. Kali ini pendek ke belakang kerjasama Sima, masih Sima, lagi-lagi salah pengertian, dicuri lewat nomor punggung 15 Dendi. Raja kali ini dikuasai bola, masih Raja, sodorkan Aldi, namun sayang lagi-lagi handsball dilakukan pemain-pemain Kanci Kulon. Sudah dilakukan tendangan bebas, coba lewat Rinto, pendek sementara Aksa, kembali kerjasama Edo. Lagi-lagi Aksa, yang dituju adalah Caca, namun kali ini bola dikuasai Aldi, kerjasama Agung Purnomo, sodorkan Sima, masih Sima, terlepas Sima, coba kuasai bola Sima, namun sayang terlalu deras datangnya bola. Wasit pun memberikan tendangan gawang, dihasilkan anak-anak Pusar Bumi dari Ciperna. Coba kembali dihadapi nomor punggung 5 yaitu Haji Cantu, angkat tinggi-tinggi nomor punggung 13 Andro yang dituju, namun cukup jelas pelanggaran dilakukan Angling ataupun Piking ataupun Aman, yaitu kesebelasan dari Cicambu Kanci Kulon ini terhadap salah satu pemain sayap kanan yang dipercayakan saudara Andro. Tendangan bebas coba dihadapi Jaja, coba Jaja mencari teman yang bebas dari kawalan anak-anak Kanci Kulon. Jaja sudah lakukan jauh ke depan nomor punggung 19 Dudek yang dituju, lagi-lagi datang tekanan lewat Andro. Coba Andro terus pendek sementara ke belakang kerjasama Rinto, dibuang saja keluar lapangan, lemparan ke dalam coba dihasilkan Pusar Bumi. Andro kuasai bola, masih Andro terus dibayang-bayangi satu pemain, namun sayang bukan suatu pelanggaran. Kali ini berbahaya lewat Puding maupun Pikin. Kali ini coba cukup berbahaya, 2 lawan 2 melebar. Kali ini yang dituju adalah Raja, berbahaya Raja, coba diregulasi jenak, namun sayang terbaca pergerakan Raja menghentikan si kulit bundar lewat barisan belakang yang dipercayakan Dendi, yang selalu terus menerus mengikuti pergerakan salah satu pemain berbahaya yaitu saudara Raja, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Cicambu Kanci Kulon. Sudah dilakukan pendek saja kali ini Agung, masih Agung kuasai bola sementara kerjasama Raja, angkat dengan kaki kirinya Raja, namun sayang tendangan sok terapi yang dilakukan Raja terhadap penjaga gawang Sampadi. Sit, penjaga gawang Sit belum mampu merubah kedudukan, masih imbang 0-0 antara kesebelasan Cicambu Kanci Kulon berhadapan dengan kesebelasan Pusar Bumi. Kembali coba kami informasikan untuk besok sore hadiah dan datangilah yaitu kesebelasan Sindang Laut, di mana akan turun berhadapan dengan kesebelasan Sumber. Untuk besok sore kembali Anda akan dihibur lewat pertandingan 2 kesebelasan, yaitu kesebelasan dari Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan dari Sumber. Sementara coba kami informasikan bahwa pertandingan sepak bola ini
disponsori oleh Apotek Buntut Parma, Kopi Pabon, Karang Taruna Mutiara. Tepat dengan pegang babak pertama telah usai, kedudukan masih imbang 0-0 antara kesebelasan Pusar Bumi dari Ciperna berhadapan dengan kesebelasan Si Jambu dari Kantor digantikan Aris nomor punggung 86. Kita tunggu siapakah di antara kedua kesebelasan yang berhadapan di sore hari ini. Sudah ditunggu di babak 16 besar, yaitu kesebelasan Jatiwaluya dari Cilengkrang. Untuk itu siapakah di antara dua kesebelasan ini, antara kesebelasan Pusar Bumi berhadapan dengan kesebelasan Si Jambu dari Kanci Kulon. Sedangkan dari kesebelasan Kanci Kulon ada pergantian pemain dari nomor punggung 9 Surya ditarik keluar, digantikan Diki nomor punggung 10. Sedangkan dari Pusar Bumi Ciperna, Rinto nomor punggung 10 ditarik keluar, digantikan Rehan nomor punggung 6. Nanti kalau masuk aja Mas, kalau apa namanya wilayah hukum Kembali kedua kesebelasan sudah memasuki ke tengah lapangan, di mana kita ketahui kedudukan di babak pertama tadi masih imbang 0-0. Apakah di babak kedua ini siapakah yang akan melaju lebih dahulu untuk dijamu dengan kesebelasan Jatiwaluya dari Cilengkrang di babak 16 besar nanti? Apakah kesebelasan Cijambu dari Kanci Kulon ataukah kesebelasan Pusar Bumi dari Ciperna? Untuk itu kita tunggu kick-off babak kedua di wasit saudara Kamal. Juga kami informasikan untuk besok sore akan turun dua kesebelasan, yaitu kesebelasan Sindang Laut akan berhadapan dengan kesebelasan dari Sumber. Untuk itu saksikanlah dan hadirilah besok sore dalam turnamen sepak bola Krukap yang keempat diadakan di Desa Cipenjewetan. Akan turun dua kesebelasan, yaitu kesebelasan Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Sumber. Kembali langsung kita ke tengah lapangan. Sementara tadi kick-off babak pertama shock terapi dilakukan anak-anak Kanci Kulon terhadap penjaga gawang yang baru masuk, yaitu saudara Aris. Coba langsung bola dikuasai anak-anak Kanci Kulon lewat pemain gelandang tengahnya melebar nomor punggung 16, kuasai bola. Masih coba Kanci Kulon kerjasama nomor punggung 57. Kali ini Agung langsung, namun sayang lemah datangnya bola. Tendangan spekulasi yang dilakukan Agung masih mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang yang baru masuk, saudara Aris. Angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi bola dikuasai nomor punggung 6, yaitu saudara Aldi. Melebar maksudnya Jaja yang dituju, namun lebih dekat di kaki nomor punggung 13, yaitu saudara Andro. Masih Andro, kembali lagi-lagi pemain sayap kiri yang dipercayakan kali ini nomor punggung 7 Aksa. Masih Aksa kerjasama Andro, namun salah pengertian kembali yang dilakukan Andro. Bola pun dikuasai sepenuhnya anak-anak dari Kanci Kulon. Angkat tinggi-tinggi namun tepat di kaki Jaja, kerjasama Dudet. Melebar kali ini pemain-pemain dari Pusar Bumi lewat nomor punggung 4, yaitu saudara Edo. Mampukah melewati satu pemain, namun sayang kali ini berbahaya. Sima kuasai bola, masih Sima terus meliuk-liuk, masih Sima angkat jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Agung, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Bola pun dikuasai sepenuhnya kali ini lewat Jaja. Sodorkan kembali Andro, masih Andro kuasai bola, masih terus berdiri segera bundar. Pendek sementara Aksa yang dituju, pencerat pelanggaran di hadapan wasit saudara Kamil, di mana menjatuhkan salah satu pemain gelandang tengah, yaitu saudara Jaja, dilakukan nomor punggung 16 dari Kanci Kulon. Tendangan bebas pun kali ini dihasilkan anak-anak Pusar Bumi, di mana sudah dihadapi pemain-pemain
Gelandang tengahnya yang dipercaya ke saudara Rehan, pemain yang baru masuk, coba diambil alih lewat Aksa. Gelandang serang dari pusar bumi, sementara turun jauh beberapa langkah Aksa, akankah langsung ke mulut gawang. Coba Aksa ancang-ancang sejenak mencari teman, mencari celah, siapakah yang akan dituju. Aksa coba kuasai bola sepenuhnya, Aksa angkat dengan kaki kanannya, namun sayang lemah tendangan bebas yang dilakukan Aksa hanya menghasilkan coba kembali dikuasai sepenuhnya penjaga gawang aman angkat tinggi maksudnya Sima yang dituju, diantisipasi kembali lewat Jaja, lagi-lagi mampu dikuasai kali ini pemain sayap kiri dari pusar bumi, masih coba kerjasama Aksa melebar kembali, coba dikuasai anak-anak dari pusar bumi, bebas namun sayang diantisipasi lewat barisan belakang dari kesebelasan dari Kanci Kulon lewat pemain belakangnya yaitu saudara Budin, angkat jauh maksudnya namun sayang mampu dikuasai anak-anak belakang dari kesebelasan pusar bumi kali ini lewat Andro, namun salah pengertian Andro, santer attack dilakukan anak-anak dari Kanci Kulon lewat Jaja, sodorkan Agung, coba Jaja kembali namun bola 2-1 diperagakan anak-anak Kanci Kulon mampu dibaca dengan sempurna lewat barisan bertahan kesebelasan pusar bumi yang dimotori lewat Haji Cantu dan kawan-kawan. Kali ini angkat tinggi-tinggi diantisipasi kembali lewat nomor punggung 10, lagi-lagi dua pemain salah pengertian, coba bola dikuasai anak-anak pusar bumi, lagi-lagi kandas di barisan belakang cukup berbahaya kali ini. Andro lakukan pergantian pemain dari si Jambu, Aldi nomor punggung 6 keluar digantikan Isal nomor punggung 22. Tendangan bebas kali ini dihasilkan anak-anak si Jambu Kanci Kulon, coba dihadapi salah satu pemain belakangnya kali ini yang dipercayakan lewat saudara Wahid, angkat tinggi-tinggi Sima yang dituju, namun sayang jauh dari jangkauan Sima, mampu dikuasai sepenuhnya Aris, angkat tinggi-tinggi nomor punggung 9 Igna yang dituju, kandas lagi datang tekanan lewat nomor punggung 16 pemain sayap kiri, coba terus mendidik guna kerjasama Sima, kembali Sima pendek ke belakang yang dituju Oyong, angkat dengan kaki kanannya Oyong, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Oyong masih jauh dari sasaran, bola dikuasai Aris angkat tinggi-tinggi maksudnya nomor punggung 7 Arsa yang dituju, kali ini kandas lagi Jaja, umpan terobosan bebas satu pemain, namun sayang salah pengertian lagi-lagi diperagakan anak-anak si Jambu, counter attack, coba pusar bumi kuasai bola menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan si Jambu, pendek sementara kali ini Aksa coba sodorkan satu pemain, namun rupa-rupanya pelanggaran dilakukan. Apa yang dilakukan? Salah satu kartu kuning dikeluarkan wasit terhadap nomor punggung 7 dari kesebelasan pusar bumi yaitu saudara Arsa. Tendangan bebas dihasilkan anak-anak dari Cijambu. Pergantian pemain set dari kesebelasan pusar bumi, Andri nomor punggung 13 ditarik keluar, digantikan Adit nomor punggung 14. Bola Pak, bola. Bola kempes tadi sih. Kempes. Yuk, naik. Kembali pergantian pemain dilakukan anak-anak pusar bumi, di mana Andro pun Andri ditarik keluar, digantikan nomor punggung 14 ya saudara Adit. Tendangan bebas kembali dihasilkan anak-anak Kanci Kulon, sudah dilakukan nomor punggung 16 yang dituju, sementara pendek ke belakang melebar nomor punggung 22 Isal, coba kuasai bola kurang akurat, datang kali ini tekanan, namun lagi-lagi hashball dilakukan anak-anak si Jambu lewat Oyong nomor punggung 11. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak pusar bumi, coba dihadapi nomor punggung 6 yaitu saudara Rehan yang coba masuk di babak kedua ini untuk membangun serangan untuk pusar bumi. Rehan ancang-ancang sejenak, coba
kembali harus diulang, turun beberapa langkah. Rehan mencari celah, mencari teman, siapakah yang akan dituju. Rehan kembali kuasai bola sepenuhnya. Rehan angkat tinggi-tinggi, suatu pemain bebas berbahaya, maksudnya nomor punggung 19 Dudek lagi-lagi mampu dikuasai kembali lewat anak-anak dari Cijambu. Kali ini Jaja, masih Jaja kuasai bola, maksudnya nomor punggung 57 yaitu saudara Agung. Masih Agung terus meliuk-liuk, umpan melebar, Jaja berbahaya, coba dikawal ketat lewat pergerakan Ayub. Masih Jaja terbentur, bukan suatu pelanggaran. Bola dikuasai kali ini anak-anak dari belasan pusar bumi, coba sementara melebar kembali yang dituju saudara Andro. Masih kembali, coba lagi-lagi dikuasai anak-anak lewat nomor punggung 9, namun sayang pergerakan Igna mampu lebih cepat, pergerakan penjaga gawang aman. Ada satu pemain tergeletak sip, memerlukan tim medis. Kembali coba kami informasikan bagi Anda penggemar dan pecinta sepak bola, kembali hadirilah dan banjirilah lapangan Dayak Desa Cipeje Wetan, karena besok sore pertandingan di hari keempat akan turun Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Sumber. Kembali kita ke tengah lapangan, coba bola dikuasai sepenuhnya. Aris Munandar penjaga gawang dari pusar bumi, maksudnya yang dituju adalah Jaja. Kembali pendek ke belakang, kerjasama Adit, melebar lagi-lagi lewat Edo. Coba sodorkan nomor punggung 6 Rehan, namun sayang kembali dicuri lewat Arsa. Bebas satu pemain, berbahaya kali ini Dude. Masih Dude melebar kembali satu pemain, namun sayang terlambat beberapa langkah. Bola mampu diantisipasi anak-anak dari Kanci Kulon. Coba kali ini melebar, Jaja lakukan kembali lagi-lagi pemain sayap kiri yang terus-menerus menggempur serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kanci Kulon. Masih coba Jaja melebar kembali lewat Dudek, angkat crossing, datang lagi tekanan lewat Arca. Masih Aksa kuasai bola, masih Aksa, namun terlambat beberapa langkah. Kali ini bola dikuasai anak-anak si Jambu lewat pemain sayap kanannya. Kali ini lewat nomor punggung 57, lagi-lagi kandas di barisan belakang yang dimotori Aji Cantu. Loba kembali bola dikuasai lewat Dudek, masih Dudek kembali angkat syuting, maksudnya Ina lakukan syuting jarak jauh, counter attack lewat Caca. Coba sodorkan Sima pendek ke belakang, kerjasama Agung, bebas satu pemain, namun sayang terlambat beberapa langkah ataupun beberapa detik. Pergerakan salah satu pemain nomor punggung 10 dari kesebelasan si Jambu Kanci Kulon. Kembali satu pemain tergeletak di tengah lapangan, memerlukan tim medis, di mana salah satu pemain belakang dari si Jambu Kanci Kulon memerlukan tim medis. Apakah masih mampu mengikuti jalannya pertandingan babak kedua ini, ataukah sebaliknya harus ditarik keluar? Kita tunggu keputusan ofisial dari si Jambu. Rupa-rupanya masih mampu mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Untuk kesebelasan dari si Jambu lewat saudara Angling, palang pintu terakhir dari kesebelasan Kanci Kulon. Coba bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Andri. Apakah drop ball dilakukan pemimpin pertandingan saudara Kamil, di mana tadi pertandingan harus dihentikan sejenak karena salah satu pemain si Jambu yaitu saudara Agung memerlukan tim medis. Drop ball diberikan wasit saudara Kamil terhadap penjaga gawang Andri. Coba sudah dilakukan, coba kembali dikuasai anak-anak si Jambu. Terlalu lama kuasai bola kali ini lewat Aditya. Kali ini lagi-lagi Jaja yang dituju. Coba kerjasama Dudek, coba Dudek di bawah satu wamun, angkat crossing maksudnya, namun sayang tiada teman berdiri bebas di hadapan penjaga gawang aman. Masih belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0 antara si Jambu dari Kanci Kulon berhadapan dengan pusar bumi dari
Ciperna pendek saja, tendangan bebas sudah dilakukan, aman, kembali kuasai bola jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 11 Oyong yang dituju melebar namun mampu dikuasai kali ini lewat Ido, salah pengertian, coba lagi-lagi mampu dikuasai anak-anak Kanci Kulon lewat nomor punggung 22, namun sayang pelanggaran dilakukan terhadap Isal, pemain yang baru masuk di babak kedua ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Agung, masih Agung, kembali dua pemain harus menghadap pergerakan, coba dicuri kepada kaki Adi, umpan terobosan maksudnya kerjasama Tude, lagi-lagi diantisipasi kembali barisan belakang Cicabu, coba kali ini lewat saudara Oyong, masih Oyong, angkat crossing, Jaja, bebas Jaja, namun lagi-lagi terperangkap offset, pergerakan Jaja cukup jelas dilihat hakim garis ke-1 yang dipisah saudara Andi, coba hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan bebas, coba dihadapi Haji Jantu angkat tinggi-tinggi maksudnya saudara Dudek yang dituju, terlepas Jaja berbahaya, coba Jaja masih meliuk-liuk memasuki kotak penalti, Jaja angkat, namun sayang tendangan kaki Jaja masih melebar di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Pusar Bumi yang dikawal ketat Andri, lagi-lagi belum merubah kedudukan, masih 0-0, tendangan gawang sudah dilakukan jauh ke depan maksudnya Rehan yang dituju diambil alih lewat Isal, masih Isal kerjasama Jaja, coba melebar, Oyong yang dituju dicocor saja keluar lapangan lewat barisan pertahanan. Pergantian pemain dari kesebelasan Kanci, Angling nomor punggung 23 ditarik keluar, digantikan Ripai nomor punggung 12. Kali lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Kanci, coba sudah dilakukan jauh ke depan maksudnya Caca, lagi-lagi yang dituju pemain yang cukup berbahaya di sektor depan kesebelasan Kanci, namun kali ini kandas di barisan belakang, coba datang lagi tekanan lewat nomor punggung 8 counter attack, coba dilakukan Pusar Bumi lewat Igna, coba Igna, namun lagi-lagi terlepas dari jangkauan Igna, cukup jelas pelanggaran. Kita tunggu apa yang dilakukan pemimpin pertandingan saudara Kamil, keluar kembali kartu kuning diberikan kepada kedua pemain, apakah dari kesebelasan Pusar Bumi ataukah dari Kanci Kulon. Rupa-rupanya sudah bersiap-siap diberikan kepada nomor punggung 9 pemain depan saudara Igna. Kembali Igna kali ini diberikan kartu kuning di mana melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 12, salah satu pemain sayap kanan ataupun sayap kiri dari kesebelasan Kanci, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk si Jambu Kanci Kulon. Coba salah satu pemain belakang mengambil alih tendangan bebas, ancang-ancang sejenak sudah dilakukan, angkat tinggi-tinggi maksudnya Jaja yang dituju, datang lagi tekanan lewat Agung, namun salah pengertian, coba super kembali kuasai bola, melebar berdiri bebas satu pemain nomor punggung 15 yaitu Dendi, coba masih Dendi terus kuasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Cijabu, masih Dendi melewati satu pemain, terlalu lama Dendi dibuang saja keluar lapangan lewat barisan belakang dari kesebelasan Cijabu. Lahirlah tendangan pencuri dihasilkan anak-anak dari Pusar Bumi, di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan si Jambu Kanci Kulon. Coba akan dilakukan salah satu pemain depannya saudara Igna, masih Igna kuasai bola sepenuhnya, siapakah yang akan dituju, di mana 2-3 pemain berdiri di hadapan penjaga gawang aman. Igna turun beberapa langkah, sudah lakukan berdiri bebas, namun di tepi saja lewat aman penjaga gawang, datang lagi kali ini Adit, angkat jauh ke depan, lagi-lagi mampu dikuasai Adit, kurang akurat, datang tekanan lewat nomor punggung 57 Agung Sasongko, masih Agung terus menerima si kulit muda, masih Agung Sasongko bebas, satu pemain simak kuasai bola, hentikan bola sejenak, angkat simak pendek ke belakang, maksudnya yang dituju adalah Agung. Kembali bola dikuasai anak-anak si Jambu lewat nomor punggung 22, kerjasama lewat Agung, bukan suatu pelanggaran namun sayang seperti yang dilakukan Oyong di luar kotak penalti, kembali melambung tinggi di atas mister gawang kesebelasan Pusar Bumi yang dikawal ke saudara Aris.
Satu pemain lagi-lagi dari Kanci Kulon harus memerlukan perawatan, rupa-rupanya masih mampu mengikuti jalannya pertandingan. Di babak kedua ini kita kembali ke tengah lapangan, tendangan gawang coba dihadapi Haji Jantu, pendek saja Edo coba kuasai bola di daerah pertahanannya. Edo angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 7 Aksa yang dituju. Kali ini berbahaya. Agung melebar kerjasama Jaja, bebas Jaja angkat. Kembali umpan yang cukup sempurna dilakukan Agung, melihat bebas tanpa kawalan pergerakan Jaja, akhirnya mampu merobek jalan gawang kesebelasan Pusar Bumi yang dikawal ketat saudara Aris, merubah sementara kedudukan 1-0 untuk kesebelasan si Jambu dari Kanci Kulon atas lawannya yaitu Pusar Bumi dari Ciperna. Kembali dua pemain sudah menghadapi si kulit bundar, pendek sementara ke belakang lewat Jaja, kerjasama Edo Tirai, masih Edo kuasai bola, melebar kerjasama Rehan, coba Rehan kuasai bola, masih Rehan angkat tinggi-tinggi, kembali yang dituju pemain depan yang dipercayakan saudara Dudek, andas lagi-lagi coba bola dikuasai anak-anak si Jambul lewat nomor punggung 57 Agung, pemain yang cukup berbahaya, masih terus menerima si kulit bundar, mampu melewati satu pemain, masih Agung kuasai bola, angkat crossing, lagi-lagi yang diterus adalah Jaja pencetak gol, masih Jaja kuasai bola, masih Jaja pendek ke belakang kerjasama nomor punggung 10 Sima bebas, Sima kuasai bola, Sima namun sayang Sima, di mana kesempatan emas disia-siakan Sima. Kali ini bola dikuasai anak-anak dari Pusar Bumi lewat nomor punggung 9, diantisipasi kembali barisan belakang yang dipercayakan Puding maupun Angling, datang lagi tekanan lewat Agung, lagi-lagi lepas dari kawalan anak-anak Pusar Bumi, masih Agung kuasai bola, terus menerima si kulit bundar, mempermainkan si kulit bundar, masih Agung pendek kerjasama nomor punggung 22 Isal, sementara tarik kembali nomor punggung 16 Isal coba kuasai bola, masih Isal kerjasama Agung, masih Agung coba mencari celah, mencari teman, Agung angkat lagi-lagi Agung, namun masih ada Haji Jantu, palang pintu terakhir dari Pusar Bumi. Coba kali ini bola dikuasai anak-anak dari Kanci Kulon, akan dilakukan nomor punggung 16 pemain gelandang tengah, coba sementara pendek ke belakang, Pudin kuasai bola, pendek saja kembali gelandang serang yang dituju, masih coba melebar lagi-lagi Isal bebas, masih Isal kuasai bola, masih Isal divisi guna melebar kerjasama nomor punggung 12, maksudnya umpan crossing namun membentur pemain nomor punggung 5 yang dipercayakan saudara Haji Jantu. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali ada pergantian pemain dari kesebelasan Pusar Bumi, yaitu Adit nomor punggung 14 ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 12. Kembali coba kami bermasukan untuk besok sore. Untuk besok sore kembali hadirilah dan datangilah Stadion Dayak Desa Cipejewetan, karena akan turun dua kesebelasan, yaitu kesebelasan Sindang Laut akan berhadapan dengan kesebelasan dari Sumber. Untuk itu jangan Anda lewatkan besok sore, hadirilah dan datangilah pertandingan dua kesebelasan Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Sumber. Lagi-lagi coba menghasilkan lemparan ke dalam,
Tunggu ya. Dihasilkan anak-anak dari pusar bumi akan dilakukan nomor punggung 4 yaitu Edo Kirai, maksudnya yang dituju saudara Igna, namun sayang masih mampu dikuasai anak-anak pusar bumi, lagi-lagi menghasilkan Edo menguasai bola sepenuhnya, masih Edo mencari teman saja yang dituju, diantisipasi kembali maksudnya lewat basan belakang kali ini. Coba Igna yang dituju, coba Igna mampu melewati satu pemain berbahaya, Igna mampu ditepis kembali, lagi-lagi diantisipasi anak-anak dari kesebelasan Kanci Kulon. Coba umpan terobosan maksudnya, datang lagi tekanan lewat Aksa, masih Aksa kerjasama lewat Andro, kembali kuasai bola, coba hentikan sejenak, angkat crossing, berdiri bebas satu pemain, masih mampu dikuasai Rehan angkat crossing, tandukan satu pemain, namun sayang lemah heading yang dilakukan salah satu pemain belakang kali ini. Datang lagi tekanan lewat pemain pusar bumi yang dimotori nomor punggung 15 yaitu pemain gelandang tengah saudara Dendi, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Coba kali ini dihadapi saudara Igna, lagi-lagi pemain depan dari pusar bumi kuasai bola sepenuhnya, turun beberapa langkah Igna, ancang-ancang sejenak sudah dilakukan, berbahaya namun sayang lebih cepat pergerakan salah satu pemain Kanci Kulon kali ini. Jaja kuasai bola, masih Jaja meliuk-liuk melebar kerjasama Agung, masih Agung coba kuasai bola, maksudnya kembali menteri si kulit bundar, masih Agung tanpa kawalan, lagi-lagi Agung meliuk-liuk kerjasama Jaja, bebas Agung, masih Agung bebas, lagi-lagi cukup dua pemain Kanci Kulon yaitu saudara Agung maupun Raja mampu terus menerus merobek-robek ataupun melewati dua pemain bertahan kesebelasan pusar bumi yang dimotori Aji Cantu dan Aib, akhirnya merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk kesebelasan si Jambu Kanci Kulon atas lawannya yaitu kesebelasan pusar bumi dari Ciperna. 27. Kali ini lagi-lagi coba satu pemain kali ini dari pusar bumi harus ditarik keluar, kedudukan 2-0 untuk kesebelasan si Jambu Kanci Kulon atas lawannya pusar bumi. Coba kali ini bola dihadapi pemain depan dari pusar bumi, sudah dilakukan pendek saja, Rehan kuasai bola, sementara kerjasama Aksa, masih Aksa jauh ke belakang, lagi-lagi lewat Dendi, coba Dendi naik merangsak dari sektor sebelah kanan pertahanan, namun sayang dibuang keluar lapangan lewat Jaja, pemain sebelah sana dari si Jambu Kanci Kulon, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba kali ini bola dikuasai anak-anak pusar bumi lewat nomor punggung 6, kali ini Rehan sodorkan kembali, coba Dendi, masih Dendi angkat crossing, Dendi terlepas, mudah bagi barisan bertahan dari kesebelasan si Jambu kali ini. Jaja kuasai bola, masih Jaja sodorkan maksudnya Sima, namun sayang mampu dikuasai sepenuhnya anak-anak pusar bumi lewat nomor punggung 8 Jaja, masih Jaja pendek, sementara kerjasama Aksa, masih Aksa tarik kembali Edo Tirai yang dituju bek kanan dari pusar bumi kuasai bola, masih Edo, angkat Edo yang dituju nomor punggung 19 maksudnya yaitu Dudek, namun kembali mampu dikuasai Aksa, kerjasama Jaja melebar yang dituju adalah Dendi, pemain bek kiri, masih Dendi kuasai bola, masih Dendi mampu melewati satu pemain, masih Dendi memasuki kotak berbahaya, Dendi namun harus dihentikan lewat bek kanan. Kartu kuning pun kembali dikeluarkan wasit saudara Kamil, di mana pelanggaran keras dilakukan salah satu pemain belakang terhadap salah satu pemain dari pusar bumi yaitu saudara Dendi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, di mana dipercayakan lewat pemain depannya yaitu saudara Dudek, masih Dudek kuasai bola,
Bali dua pemain Kanci Kulon pun membangun pagar hidup untuk membendung tendangan yang sudah dihadapi salah satu pemain depannya ya, dari kesebelasan pusat bumi ya, saudara Dudek ancang-ancang sejenak turun beberapa langkah kembali coba kuasai bola. Siapakah yang akan dituju? Lagi-lagi 4-5 pemain angkat dengan kaki kanannya, namun rupa-rupanya membentur salah satu pemain belakang dari kesebelasan si Cambu. Rupa-rupanya yang melakukan tendangan bebas adalah saudara Rehan. Kembali tendangan pencuri dihadapi Rehan. Coba Rehan ancang-ancang sejenak sudah dilakukan, namun sayang dapat diantisipasi. Datang lagi Aksa, angkat dengan kaki kanannya, namun mudah bagi penjaga gawang aman kuasai bola sepenuhnya, terus menimbang-nimbang si kulit bunar mencari teman. Siapakah yang akan dituju? Pendek saja, lagi-lagi pemain back kiri yang dituju, kerjasama nomor punggung 22 yaitu Isal. Masih Isal kuasai bola, namun sayang terlepas dari jangkauan Isal. Bola pun dikuasai Igna, sementara tarik ke belakang Edo Tirai. Lagi-lagi Igna yang dituju, mampu dikuasai kali ini lewat Isal. Pendek ke belakang, lagi-lagi center back terakhir dari kesebelasan Kanci Kulon kuasai bola, melebar berbahaya. Jaja, coba lagi-lagi Jaja dibayang-bayangi Edo Tirai. Jaja disontek saja kembali lewat barisan belakang, bebas berbahaya Sima, namun sayang tendangan keras Sima mampu kembali diantisipasi penjaga gawang Aris lewat kaki kanannya, hanya menghasilkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Cambu dari Kanci Kulon. Biarkan aja Mel. Lemparan ke dalam coba dihasilkan si Cambu. Kanci Kulon sudah dilakukan jauh ke depan, kembali mampu dikuasai Sima. Masih Sima, coba dibayang-bayangi dua pemain, masih Sima, namun kali ini bola meninggalkan lapangan dari jangkauan Sima, pemain depan dari Kanci Kulon. Tendangan gawang kembali Aji Jantu sudah lakukan, lagi-lagi Dendi yang dituju. Coba Dendi kuasai bola, masih Dendi kerjasama Aksa, melebar kali ini lewat Rehan. Masih coba Rehan kuasai bola, masih Rehan terus mendribling si kulit bunar, dibuang lagi-lagi keluar lapangan. Untuk sementara waktu sudah mendesak ataupun menit-menit terakhir, bahkan tambahan waktu pun hanya 2 menit diberikan panitia pertandingan. Kali ini bola tendangan penjuru sudah dilakukan kali ini lewat saudara Dendi. Dendi lemah datangnya bola, mampu dikuasai anak-anak dari si Cambu lewat pemain sayap kirinya. Coba terus mendribling si kulit bundar, lagi-lagi melebar kerjasama Agung. Agung Wicaksono kuasai bola, masih Agung kembali mengejar 2-3 pemain, masih Agung sodorkan Jaja, masih Jaja kembali kerjasama Agung, masih Agung diantisipasi kembali lewat Aji Cantu, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Edo Tirai jauh ke depan, maksudnya diantisipasi kembali. Agung kuasai bola, cukup jelas pelanggaran dilakukan Edo Tirai terhadap Agung di hadapan wasit saudara Kamil. Kembali hanya diberikan peringatan kecil untuk kesebelasan pusar bumi yang dilakukan Edo Tirai. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak si Cambu. Coba dihadapi 2 pemainnya yaitu saudara Oyong maupun Agung. Coba akan dilakukan. Oyong kuasai bola sepenuhnya, masih Oyong mencari teman, angkat dengan kaki kanannya. Apa yang dilakukan Oyong kali ini? Pemimpin pertandingan kembali mengeluarkan kartu kuning, diberikan kepada nomor punggung 11 yaitu saudara Onyong, pemain gelandang serang dari kesebelasan si Cambu Kanci Kulon. Tendangan bebas kembali harus diulang, dimana kali ini dihadapi Agung. Sudah dilakukan pendek saja, Isal yang dituju. Coba Isal kerjasama Jaja, masih Jaja angkat crossing, bebas 2 pemain, namun salah pengertian, berbenturan 2 pemain si Cambu di hadapan penjaga gawang Aris, di mana kesempatan emas disia-siakan lewat heading yang dilakukan 2 pemain si Cambu. Belum merubah kedudukan, masih 2-0.
untuk pertandingan ke-11 si Jambu Kanci Kulon berhadapan dengan Pusar Bumi dari Ciperna. Kali ini bola Aksa kuasai bola pendek sementara Dendi coba yang dituju nomor punggung 12 pemain gelandang tengah kembali Pusar Bumi melebar Edo Tira yang dituju masih lagi-lagi Edo dibayang-bayangi satu pemain melewati satu pemain Edo masih terus mentribusi si kulit Bundar namun sayang terlambat beberapa langkah dibuang jauh-jauh lewat angling maupun dana tepat dengan peluit panjang babak kedua telah usai kedudukan 2-0 dihasilkan anak-anak si Jambu dari Kanci Kulon atas lawannya ke-11 Pusar Bumi dari Ciperna. Maka dari itu untuk masuk ke babak